Sobat Delas, kembali lagi di Bisik, Bincang Asik dengan saya Cinta Aufa dan saya Nabila Diria. Sekarang kita kedatangan tamu dari pemenang PKA Got Talent sama stand up komedi sekota Bekasi. Penasaran gak sih? Langsung aja. Hai. Kenalan dong dari Asfara. Oke, perkenalkan semuanya, nama saya Asfara Konisha Syafaziel dari kelas 10 3. Di sini aku sebagai pemenang PKA Got Talent juara 1. Halo, nama aku Ayu Diadi Vanessa Aldia. Aku dari kelas 10 9. Aku perwakilan dari 90s yang juara 2 di PKA Got Talent. Halo, nama aku Farel Anugrah Lisuni Takdir dari kelas 10 1. Aku sebagai pemenang juara 3 event PKA Got Talent. Halo semuanya, nama aku Aditya Cahyo, biasa dipanggil Cahyo. Aku berasal dari kelas 11 IPA 1. Di sini aku sebagai pemenang juara 1 lomba stand up komedi. Oke, pertanyaan pertama, apa usaha kalian sampai bisa jadi juara? Oke, jadi kalau aku sebenarnya ini cerita lucu. Aku baru mulai daftar PKA Got Talent itu H-3. Jadi bener-bener itu persiapannya dikit, tapi menurut aku sih usaha yang aku keluarin mungkin itu aku malam-malam bikin naskah di kamar sendirian, terus aku googling segala macam. Jadi terus latihannya juga aku seharian full itu aku latihan diulang-ulang naskah speech aku dan segala macamnya. Mungkin itu sih. Oke, kalau Ayu dia? Aku baru daftar PKA Got Talent sama anggota yang lain tuh baru hari Kamis, yang dimana lombanya tuh eventnya tuh hari Sabtu kan. Terus itu daftar tiba-tiba berempat karena aku kira normal kalau misalnya berempat kan. Terus abis itu kita latihan hari Jumat, baru latihan Jumat malam pulang sekolah. Terus tapi itu nggak full member, cuma 3 orang doang. Jadi ya latihan penuhnya benar-benar 1 jam sebelum tampil. Jadi mendadak ya? Iya. Tapi ya, juara ya? Iya, keren. Kalau Farel? Kalau aku pendaftarannya udah dari minggu sebelumnya, tapi persiapan itu belum disiapin dari minggu sebelumnya. Jadi kayak yang pas udah pengen deadline baru itu disiapin sih. Gitu aja. Kalau Aditya sendiri? Kalau saya sih usaha sebenarnya udah dari kecil udah mulai belajar tentang cara berbincang kepada orang, cara biar enak gitu bincang sama orang. Dah itu aja sih. Oke, ini pertanyaan kedua khusus buat pemenang Got Talent dari Asfara. Gimana rasanya jadi pemenang di acara PKA Got Talent ini? Aku ngerasa, alhamdulillah bersyukur banget karena kayak, wah emang orang-orang kemarin tuh keren-keren banget pesertanya. Dari yang nyanyi dan segala macam. Terus aku sempat ngerasa kayak ini bisa nggak ya gitu, karena kayak apa sih aku cuma ngoceh di depan pakai bahasa Inggris gitu. Jadi kayak sempat agak ngerasa ragu apa gimana, tapi alhamdulillah aku ngerasa bangga banget bisa menang PKA Got Talent. Oke. Untuk Ayu dia bagaimana rasanya? Kaget. Soalnya emang sebenarnya ngerasa penampilan kurang juga, nggak sesuai sama pas latihan. Tapi ya udah, orang kita juga cuman pengen ikut, pengen join. Jadi nggak mengharapkan untuk jadi juara ya? Sama sekali. Tapi keren bisa jadi juara. Oke, kalau Farel? Kalau saya sih alhamdulillah ya dapat menang. Sebelumnya tuh menang gak menang ya terima aja jadinya. Lagi juga ada keraguan juga karena di LAS ini kan banyak orang yang bisa banyak orang bisa nyanyi lah ya. Sedangkan saya kan nggak pernah, maksudnya jarang untuk maju di depan gitu ya. Jadinya alhamdulillah juga dapat menang. Oke, tepuk tangan dong buat PKA. Nah, pertanyaan ketiga buat semuanya ya. Apa sih bakat yang kalian tampilin? Lalu kenapa milih buat nampilin bakat itu? Oke, kalau aku kemarin nampilin speech pidato bahasa Inggris. Kenapa aku pilih itu? Karena aku merasa kalau emang bakat aku tuh di situ gitu. Jadi aku dari kelas 7 itu udah mulai istilahnya masuk di dunia public speaking gitu-gitulah. Jadi aku ngerasa, kan aku sempat diajakin sama temen aku kayak, Nisha ayo yuk PKA Got Talent kita nyanyi gitu kan. Aku kayak
aduh kayaknya nggak dulu deh gitu, karena aku lebih ngerasa lebih pede di speech. Itu emang udah keahlian aku lah istilahnya, walaupun emang nggak bisa-bisa banget, tapi ya itu yang aku bisa banggain gitu. Oke. Ayo dia mau jawab. Mewakilin dari 3 orang yang lain, kita tuh sama-sama suka nyanyi. Sebenarnya awalnya tuh kepengen full cuman orang berempat yang nyanyi kan. Terus ya ide-ide orang-orang iseng ini kayak mikir, apalagi tuh lagunya tuh banyak yang kosongnya, intronya aja hampir setengah jam. Jadi akhirnya ditambahin drama-drama dikit. Jadi akhirnya musikalisasi drama. Itu siapa yang ngelola ide jadi ada drama-dramanya? Aku sih sebenarnya, cuman ya di itu bareng-bareng. Itu dadakan juga? Iya. Keren banget ya, dadakan bisa jadi juara. Kalau Farel? Kalau aku sih kan sebenarnya punya 2 bakat ya. Yang pertama menggambar dan menyanyi. Tapi kalau gambar dipikir-pikir kalau misalnya ditampilin susah juga ya. Jadinya mending milih nyanyi aja ya. Gitu. Oh, ini nyanyi apa tuh? Nyanyinya lagu luar, lagu A Million Dreams. Aditya? Yang saya tampilin di berbagai acara itu stand up comedy. Sebenarnya saya itu punya bakat ngomong sama orang gitu. Punya bakat ngomong sama orang banyak, terutama lebih ke arah ngeselin gitu. Tapi karena ya karena di SD sering dibully gitu, karena ngeselin gitu ngomong mulu, akhirnya makin lama makin mencoba lah buat mendam bakat itu. Entah bisa dibilang bakat atau apa, kurang tahu juga. Bakat sih bakat. Bakatnya Tapi ya akhirnya alhamdulillah bisa kayak gini juga. Oke. Nah, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Aku kan. Nah pasti kan kalau tampil di depan orang banyak itu pasti ada groginya kan. Nah ngatasin buat percaya diri tampil di depan orang banyak itu gimana sih menurut kalian? Oke, kalau aku ya dulu tuh, ini cerita dikit, aku dulu dari kelas 1 sampai masuk SMP, aku itu bener-bener yang model kalau di depan orang tuh pasti nangis. Bener-bener gak bisa banget aku kalau dipanggil gitu kayak Asfara coba maju gitu, aduh gak bisa, gak mau, aku pasti nangis, gemeteran segala macam. Sampai dulu tuh kakak aku sampai pindah sekolah biar bisa nemenin aku di SD karena aku gak bisa banget sama orang-orang. Tapi terus masuk kelas 7 itu aku gak tahu ya kenapa kesambet apa kayaknya jadi mulai, karena aku emang suka berbahasa Inggris gitu, terus jadi aku speech lah itu aku salurin, karena sebenarnya aku baru tahu kalau ternyata aku suka ngomong di depan banyak orang gitu. Ternyata aku suka. Abis itu kalau grogi kayaknya tuh kalau aku suka ngebayangin ini orang-orang apa sih nggak kenal aku juga gitu, kayak ya udahlah mau. Terus yang bantu aku kemarin itu kan biasanya aku kalau speech pakai teks tuh, teksnya aku kasih ke juri. Ini kan enggak, jurinya nggak tahu aku teksnya tuh kayak teksnya aku kayak gimana dan apa yang aku omongin. Biasanya yang bikin aku grogi tuh aku nggak hafal teks. Tapi kalau kemarin aku mau improve segimana juga jurinya nggak tahu gitu. Jadi itu ngebantu aku banget kemarin. Jadi aku banyak improve banget itu kemarin nggak sesuai teks. Jadi pinter-pinter kamu nge-improve Iya. kamu aja ya? Jadi biasanya yang bikin grogi tuh itu sih kayak lupa terus ngeblank udah gitu, biasanya gitu. Kalau Yudia? Untuk 3 orang lainnya nggak tahu deh, mungkin mereka pede, tapi aku bener-bener dari kecil lah sampai SMP patokannya tuh nggak bisa ngomong sama orang. Sebenarnya bawel, cuman kalau disuruh ngomong depan orang nggak bisa. Cuma pas di SMA ini ternyata pas ngomong sama depan orang tuh ngerasa kayak udah sih bodo amatan, anggap aja mereka batu, ngapain dianggap hidup. Jadi kalau yang kemarin pas tampil itu tips aku tuh, aku nggak ngeliat ke audiens sama sekali. Teman aku sendiri yang paling dekat sama juri aja nggak aku lihat, tapi ngeliatnya ke depan tapi nggak ada, hilang. Jadi ya udah amat panggung aku. Keren. Kayak Farel. Kalau aku sih dari kecil ya, dari kecil sebenarnya pemalu, tapi karena adanya tugas-tugas presentasi yang bikin maju-maju gitu, terus juga ada bukan sering sih, pernah ikut-ikut lomba, jadi lebih berani untuk maju, jadi terasa lah keberaniannya. Jadi sebenarnya kan orang-orang bilangnya tuh kalau mau maju jangan ngelihat, maksudnya bayangin aja nggak ada orang gitu ya, tapi itu tuh sebenarnya susah. Jadi
saya biasa aja sih, maksudnya kayak lama-lama terbiasa. Berarti langsung dihadapin langsung aja gitu ya. Kalau Adit? Kalau saya sih sebenarnya nganggap diri saya sendiri itu boneka. Iya, jadi ya udah kayak boneka nggak ada perasaan gitu, bener-bener kosong dirinya dan ada dalang gitu yang mainin, entah itu guru ataupun orang tua gitu. Jadi ya udah, jadi masih bisa ngadepin audiens gitu kalau ngerasa dirinya itu jadi boneka. Jadi gue ngerasa bener-bener hidup gitu, nggak tahu kenapa ya udah tinggal maju aja gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya, pernah kepikiran nggak sampai dapat juara? Kalau aku, kayak aku bilang tadi, pas ngelihat yang lain tuh rasanya kayak kayaknya ini mah enggak nih gitu. Jadi kayak pas aku juara 1 aku kayak wah ini aduh gitu. Agak berat juga gitu, kayak aduh padahal yang lain kayaknya lebih bagus tapi apa gimana, tapi emang alhamdulillah banget sih. Jadi kayak nggak sempet kepikiran, tapi abis itu pas ngeliat yang lain jadi down gitu. Oke, kalau Yulia? Nggak tahu 3 orang yang lain, tapi aku ngerasa dari awal udah enggak, soalnya aneh aja diri sendiri ya, udah berempat musikalisasi drama mendadak. Terus pas yang ditampilin juga kurang lah. Terus tapi ya kalau direka ulang adegan pas aku dikasih tahu menang, dikasih tahu sama temen aku, terus aku langsung kayak hah, bohong kali. Jadi kayak tidak percaya, tapi alhamdulillah, terima kasih Dengan diberkati. Farel gimana? Kalau aku nggak ada yang nggak ada pikiran buat menang, karena nyadar bahwa di SMA 18 ini kan kebanyakan orang jago nyanyi gitu ya. Bisa dilihat dari kayak di sini kan rutin ngadain literasi ya setiap minggunya. Bisa dilihat dari situ tuh banyak banget yang jago nyanyi, jadi sempet down juga sih, karena kayaknya nggak mungkin menang deh, soalnya banyak juga yang jago nyanyi gitu. Tapi ternyata dapat menang, alhamdulillah. Sebenarnya bener-bener nggak ada ekspektasi sama sekali buat menang gitu. Awalnya cuman mikir ikut-ikut aja gitu, disuruh sama pembimbing juga buat ngisi acara gitu, buat ikutan acara, dan alhamdulillah juga. Oke, ini khusus bisa buat dapet Adit. juara. Apa awal tujuan atau hasrat kamu sampai bisa jadi juara sekota Bekasi, bahkan juara 1? Awalnya sih sebenarnya ya dari cuman mata pelajaran bahasa Indonesia itu pernah ada suatu tugas suruh kayak ngejokes gitulah. Nah awalnya tuh ya udah gitu, cuman ya ngasih jokes aja gitu, ngelempar asal gitu. Tapi entah mengapa Pak Sabri bisa kepikiran gitu, bisa connect ke saya langsung kalau saya tuh bisa ngomong di depan audiens banyak gitu. Nah itu juga yang bikin kaget gitu, Pak Sabri kenapa bisa nyadar gitu potensi diri meskipun udah dipendam jauh-jauh gitu, biar nggak ngeselin banyak orang. Nah, pertanyaan terakhir nih, kalian Ya, itu latihan aja berapa sih. kali sampai bisa jadi juara? Kali ini dadakan ya. Kalau ini dadakan. Latihan, sebenarnya aku tuh model yang latihan di depan cermin. Kayak aku harus ngeliat muka aku sendiri, karena kayak aduh aku tuh kalau nggak ngeliat muka sendiri rasanya agak gimana gitu. Jadi kan aku hari Rabu aku daftar, abis itu aku mikirin tema lama banget. Abis itu aku bikin naskah, baru jadi tuh kayaknya hari Kamis apa hari Jumat. Jadi hari Jumat itu aku baru mulai latihan di meja makan gitu. Aku sambil cuci piring, aku inget banget aku lagi cuci piring tuh aku ngomong gitu kan. Terus jadi kayak sampai kata ibu, ngapain sih berisik banget. Terus kayak aduh yaudah deh gak apa-apa, kita coba aja. Abis itu pas hari Sabtu pagi-pagi kan jam 9 tuh acaranya, jam 8.45 aku masih di depan cermin, udah full baju, terus aku masih ngoceh di depan cermin. Terus sampai aku diteleponin sama Lia, temen aku, kayak aduh Nisha kamu di mana gitu. Iya bentar lagi di jalan, padahal aku masih di depan cermin. Kayak so excited karena aku tuh model yang kayak
nggak apa-apa deh persiapannya dikit, yang penting minimal latihan 3 kali lah, diulang-ulang gitu. Itu tuh harus lancar walaupun gak inget-inget banget gitu, kayak ya. Alhamdulillah tapi bisa menang. Kalau Yudia kan dadakan, jadi Farel aja dulu. Ya sebenarnya lagunya itu awalnya ada 2 pilihan, tapi sempet bingung juga nanya ya lebih bagus mana buat dinyanyiin sama temen gitu. Terus dapat lagu yang sesuainya itu di hari 2 hari sebelum eventnya. Jadinya tapi untungnya itu lagunya lagu yang udah bisa dibilang favorit lah ya, jadi favorit saya. Jadi lagunya udah hafal dari lama, tapi tinggal siapin kayak takut salah teksnya atau gimana, takut salah lirik, gitu doang sih. Kalau Adit? Yang lain tuh kan pada di depan cermin atau apa gitu. Gue beda sendiri. Gimana tuh? Gue bener-bener kan acaranya itu mendadak gitu, tiba-tiba langsung dikasih tahu besoknya itu langsung tampil gitu. Akhirnya ya udah tampil sekalian latihan. Bener-bener nggak ada persiapan sama sekali sebenarnya. Kalau yang di babak penyisihan, kalau selanjutnya kayak di babak finalnya itu udah latihan banyak gitu dari YouTube atau dari manapun, termasuk dari buku ini nih dikasih sama pembimbing. Itu aja sih. Oke. Boleh nggak sih nunjukin bakat yang kalian tampilin waktu lomba? Dikit aja. dari Aswara. Dari Aswara Biar jadi motivasi yang lain buat lebih nunjukin bakat mereka. Jadi aku speech nih. Ya dikit aja Sedikit aja. Apa ya kemarin? Oke. Pakai pembukaan juga kayak biasa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Enggak, bentar Kak. Oke. Oke. Enjoy. Talent isn't genius, and no amount of energy can make it so, said Amy March on the movie adaptation of a novel called Little Women, written by Louisa May Alcott. Good afternoon, everyone. I am unfortunately not Amy March. I'm just Asfara Khonisha Shafaziel. And I am also unfortunately not a movie character nor a book character. I'm just a student from X3. And standing in front of you all today, I would like to deliver my talent, which is delivering a speech. Talent. Let's talk a little about talent. There's a lot of misunderstanding between the word talent and a gift, because a talent is something that you need to put on effort, works, and time on, while a gift is something that came with you naturally. So everyone has a talent. Maybe some of you doesn't have a gift. I don't have a gift. Most of us doesn't have a gift, but I think everyone has a talent. Thank you. keren banget ya. Ayo dia, boleh nyanyinya tuh drama it's okay. Mau nyanyi atau dramanya boleh. Jelasin dramanya. Ayo ada. Oh boleh. Aku bingung. Nah, jadi tuh sebenarnya ada awalnya tuh lagi di sekolah versi 90-an gitu kan. Terus ada 3 orang, 1 cowok. Nah, ceritanya si cowoknya ini kayak punya cem-ceman baru gitu. Kalau orang zaman dulu kan nyebutnya gitu ya. Jadi dialognya tuh cowoknya kayak ngomong, gue ada cem-ceman baru nih gitu. Terus abis itu 2 ceweknya tuh kayak ya kepo-kepo gitu kan, nanya siapa. Terus abis itu barulah 1 cewek yang satunya ini masuk. Terus kayak gitu, terus mereka yang 3 orangnya langsung kayak oh yang itu. Terus abis itu akhirnya nyanyi lagu Kala Cinta Menggoda dari Chrisye. Masuk nyanyi kan? Oke. Tapi kalau mau boleh. Ya kalau mau juga boleh. Ayo, lanjut Ya. Farel nyanyi. Farel. Ayo nyanyi. Ayo sedikit bagian. Jadi Ref. tampil tuh kan nyanyi lagu judul A Million Dreams dari film The Greatest Showman ya. Nyanyi. Iya, Ref aja ref. Gak apa-apa. Enjoy. Cause every night I lie in bed, the brightest colors fill my head, a million dreams are keeping me awake.
I think of what the world could be, a vision of the world I see. A million dreams is all it's gonna take. Yeay. Keren. Suaranya halus banget masuk telinga. Oke, saat yang ditunggu-tunggu komediannya 18. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kenalin lagi nggak apa-apa ya. Nama gua Aditya Cahyo. Biasa dipanggil tuh Adit. Itu biasanya buat yang lebih menghormatin gua gitu. Kayak misalkan nggak, maksudnya yang formal gitu. Formal, misalkan guru ataupun teman yang agak jauh. Nah selanjutnya gue biasa dipanggil Cahyo. Itu biasanya buat orang-orang yang udah deket sama gue gitu. Kayak misalkan beberapa orang di sini mungkin ada yang manggil gue Cahyo. Nah terakhir gue sering dipanggil pantat besar. Kenapa tuh? Karena emang kenyataannya. Oke, gue jadi juara 1 stand up comedy tuh sebenarnya agak susah gitu ngejalanin hidup. Belakangan ini, aduh, bukan mau sombong gimana ya. Belakangan ini kebanyakan job gue. Aduh, sibuk banget. Gue jalan dikit ada yang manggil, woi Adit, mau stand up di ruang guru nggak? Aduh, gue tolak lah ya dengan wibawa gue, dengan hak gue sebagai murid, gue tolak. Gue jalan dikit ada yang ngomong, woi Cahyo, mau stand up nggak di sini nih depan nih? Gue tolak gitu. Dan sebagai teman yang buruk, gue tolak. Dan terakhir, woi pantat besar, woi mulut siapa itu? Aduh. Tapi jujur sih belakangan ini gue agak resah gitu. Karena biasanya gue kan ada di pojokan kelas gitu, nyerenung entah mengapa, nggak enak banget sih. Tapi akhirnya gue bisa nemuin jati diri gue sendiri sebagai. Oke, sekian dari saya Cahyo, terima kasih semuanya. Oke. Keren-keren banget gak sih? Ya, sekali lagi gak sih tepuk tangannya? Lebih meriah. Oke, aku. Mungkin itu aja bisik kali ini. Sampai ketemu di bisik selanjutnya. Dadah. Makasih semuanya.